Mengapa demikian? Karena syahadat syar'an itu hanya diucapkan tanpa diresapi dan mungkin tanpa diyakini. Mungkin karena itu hanya bersifat lafziyah. Tapi sementara syahadat munjid itu selain dilafazkan, diyakini dan siap untuk melaksanakan. Itulah yang dimaksud dengan syahadat syar'an dan perbedaan dari syahadat syar'an dan syahadat munjid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibur karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, setelah kita kemarin menyelesaikan pembahasan sedikit mengenai tentang rukun dan Islam, rukun itu apa dan Islam itu apa. Kemarin perlu mungkin saya ulas bahwa yang namanya rukun itu adalah ma wajaba wa qata'a, setiap perkara yang wajib dan terputus. Sementara Islam telah kita banyak para ulama menjelaskan, diantaranya adalah kuluma ja'a Nabi Muhammad SAW adalah yang dinamakan Islam itu setiap hal yang datang bersama Rasulullah SAW itu adalah Islam. Adapun yang mengatakan al-inqiyad bil ahkam syariah, adapun yang mengatakan wadun lahiyun saikun labilukul salamati dan seterusnya. Nah, namun untuk mengenal rukun Islam ini kita akan bahas satu persatu, poin per poin. Dari rukun Islam itu sebagaimana kita ketahui, yang pertama adalah syahadat. Yang dinamakan syahadat artinya berarti kesaksian atau disebut bersaksi. Bersaksi itu orangnya, kesaksian adalah peristiwanya. Nah, dari hal ini yang bisa kita pahami dan bisa kita tangkap adalah yang namanya kesaksian berarti orang tersebut mengalami peristiwanya dan menyaksikan peristiwanya sehingga dia bisa menceritakan secara detail peristiwa yang terjadi. Itu yang dinamakan dengan kesaksian. Adapun bersaksi berarti orang itu mengalami, orang itu melihat, orang itu mengetahui dan melaksanakan atau pelaku peristiwa kejadian tersebut. Itulah yang dinamakan dengan bersaksi, gitu kan. Nah, itu arti dari syahadat, arti secara singkat. Namun dari syahadat ini kita bisa mengetahui seberapa yakinkah seseorang untuk mengetahui dan meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar, agama yang hak, agama yang memang seharusnya ia ikuti, yaitu Islam. Maka di Islam mewajibkan syahadat itu untuk meyakinkan bahwa orang tersebut yang masuk agama Islam itu benar-benar yakin sehingga dia tidak akan goyah keimanannya ketika ada godaan-godaan setan yang datang kepada dirinya. Kalau menurut para alimil ulama dari sebagian kitabnya, maka syahadat itu bisa dibagi dua.
Pertama syahadat syar'an, yang kedua syahadat munjin. Arti dari syahadat syar'an ialah syahadat yang hanya diucapkan. Artinya seseorang yang masuk ke dalam agama Islam ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana 2 kalimat syahadat itu? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka secara syar'iyah, secara hukum Islam, dia sudah masuk agama Islam. Artinya dia berhak mendapatkan perlindungan dari kalangan umat Islam. Dia haram diganggu darahnya oleh umat Islam, haram diganggu hartanya oleh umat Islam, dan dia berhak mendapatkan warisan dari umat Islam, dan dia juga sah dalam melaksanakan pernikahan dan penyembelihan. Itu yang dimaksud dengan syariat atau syahadat secara syar'iyah atau secara syara' atau secara lafaz. Jadi yang dinamakan syahadat itu kita bagi 2. Pertama syahadat syar'an, yang kedua syahadat munjin. Yang dimaksud dengan syahadat syar'an yaitu syahadat yang hanya sesuai dengan hukum syariat. Nah, sementara orang yang syahadat syar'an itu belum tentu syahadat munjin. Nanti kita akan bahas syahadat munjin seperti apa. Tapi orang yang melaksanakan syahadat munjin sudah pasti syar'an pun terbawa. Kenapa demikian? Karena syahadat syar'an itu hanya diucapkan tanpa diresapi dan mungkin tanpa diyakini. Mungkin karena itu hanya bersifat lafdiyah. Tapi sementara syahadat munjin itu selain dilafadzkan, diyakini dan siap untuk melaksanakan. Itulah yang dimaksud dengan syahadat syar'an, dan perbedaan jadi syahadat syar'an dan syahadat munjin. Sekali lagi, syahadat kita bagi menjadi 2 biar mudah dipahami. Pertama syahadat syar'an, yaitu yang penting orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asalnya non muslim, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka secara otomatis dia masuk Islam. Secara otomatis dia akan berhak mendapatkan hak-hak politik di umat Islam, terus haram diganggu darahnya, haram diganggu hartanya, dan berhak mendapatkan warisan, juga berhak dan halal serta sah dalam melaksanakan pertikahan dan penyembelihan. Itu yang dimaksud dengan syahadat syar'an. Untuk membahas syahadat munjin, apa yang dimaksud dengan syahadat munjin? Maka syahadat munjin itu terdiri dari beberapa syarat atau beberapa rukun ya, yang bisa menunjang seseorang itu bisa dikategorikan bahwa dia itu melaksanakan atau membacakan syahadat munjin. Kan? Pertama, berarti syahadat kita akan bagi 2. Pertama syahadat syar'an. Yang kedua dari syahadat munjin ini kita akan menyusunkan rukun-rukunnya. Pertama, rukunnya itu adalah ma'rifat. Yang kedua, qabul. Maaf, ini tulisannya mungkin yang ketiga adalah iddi'an. Dan yang keempat di sini aja gitu. Bikin yang keempat adalah bisa diucapkan, yaitu lafadz. Jadi kita akan bahas satu poin per poin dalam syahadat ini. Baik, syahadat munjin bisa dikategorikan seseorang melakukan syahadat munjin kalau dia mengumpulkan atau terdapat 4 rukun ini. Pertama, ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Jadi seperti ini. Ma'rifat itu artinya, ma'rifat secara lugawi itu adalah mengetahui, memahami. Ma'rifat gambarannya mungkin saya kasih logikanya seperti ini ya. Ketika kita berbicara tentang gula, maka di mindset kita dan pikiran kita yang ada itu rasa manis. Dan ketika kita berbicara api, di mindset kita yang ada rasa panas.
Itu mungkin yang logikanya ya. Jadi kalau seseorang mengatakan bahwa gula itu manis, berarti harus sesuai, yang pertama itu harus sesuai dengan apa yang dia ketahui dan apa yang dia temukan. Gula itu manis. Kenapa mengatakan manis? Karena dia pernah mencoba bahwa gula itu rasanya manis. Kenapa mengatakan bahwa api itu panas? Karena dia merasakan bahwa api itu panas. Nah, terus apa yang dia katakan dan apa yang dia temukan itu harus sesuai fakta, gitu kan? Harus sesuai dengan buktinya. Benarkah apa yang dia temukan? Ilmiahkah apa yang dia dapatkan? Terus uji apakah benar faktanya seperti itu. Maka itu disebut dengan muwafiqun lil waqi'i, sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, ada dalilnya nggak yang menyebutkan bahwa api itu panas? Apa dalilnya yang menyebutkan bahwa gula itu manis? Nah, sehingga ketika orang sudah marifat ini, sudah mengetahui hal yang diceritakan tadi, misalkan dia berbicara bahwa gula itu manis, maka seberat apapun ujian yang akan dia dapatkan, dia akan tetap mengatakan gula itu manis. Dan seberapa rupiah pun atau sebesar apapun dia diberikan uang untuk mengatakan bahwa gula itu pahit atau gula itu asam, maka dia akan mempertahankan bahwa gula itu tetap manis. Gitu kan? Nah, dari hal ini sekarang kita logikanya kita arahkan ke ma'rifat billah, yaitu mengetahui tentang zat Allah. Oke? Ketika seorang harus meyakini, orang yang mengucapkan syahadat munjin itu ketika dia ma'rifat, meyakini dan mengetahui kenapa dia masuk Islam, karena dia yakin bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka harus diuji. Benarkah apa yang dia temukan bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul? Gitu kan? Dan apakah sesuai dengan fakta bahwa Allah itu memang Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul? Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul? Ya, nah, maka setelah kita pelajari kemarin di Tauhid, pembelajaran tentang Tauhid, maka kriteria yang kita sampaikan, yang saya sampaikan dan para ulama yang saya sampaikan dari berbagai pendapat para ulama, kita sudah meyakini dan mengetahui bahwa Tuhan itu seperti ini dan Tuhan itu seperti ini, dan dari Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh manusia itu kriteria yang diberitakan oleh akidah Asy'ariyah, para ulama ahli tauhid, akidah Asy'ariyah dan akidah Al-Maturidiyah, itu tidak ada satupun yang sama atau yang pas untuk Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia. Hanya Allah lah yang mempunyai sifat kamalun, munazzahun an kulli naqsin. Allah itu dibersihkan dari hal-hal yang kurang. Mungkin saya tidak akan bahas panjang lebar tentang tauhid di sini karena kita sudah bahas di beberapa episode yang lalu. Tinggal sahabat mungkin kaji lagi dari video ke-1 sampai ke video selanjutnya untuk mengetahui apa saja hal-hal yang atau kriteria Tuhan yang dijelaskan oleh para alimin ulama, gitu kan? Baik dari sifat wujud, dari sifat ma'ani, nafsiyah, salabiyah dan sebagainya. Terus ketika dia berpikir bahwa Allah itu benar Tuhan, bahwa Allah itu Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak diimani, Tuhan yang berhak dan wajib kita ikuti dan wajib kita laksanakan perintahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu benar utusan Allah, dari berbagai sirah nabawiyah, dari berbagai kisah-kisah para nabi dan berita yang Allah berikan melalui kitabnya, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah dia menemukan dengan
hasil penemuannya, hasil risetnya bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, setelah dia meyakini bahwa dan mengetahui bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, selanjutnya apakah sesuai fakta? Faktanya mana? Maka dijelaskan dengan ilmu tauhid bahwa Allah itu seperti ini, bahwa Nabi Muhammad itu seperti ini, dan yang wajib kita ketahui selanjutnya dari akidah samiyah, dan selanjutnya tinggal dia mencari dalilnya. Dalilnya apa? Maka Allah menyediakan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menyediakan Al-Quran dan Al-Hadis serta para ijma para ulama. Nah, maka dari hal itu di ma'rifat ini maka diberikan ma'rifat itu bisa diketahui pertama dengan mungkin kita bicara dengan A ya di sini. Idrokun jazimun. Yang kedua muwafiqun lil waqi'i. Nomor ketiga ad-dalil. Jadi ma'rifat itu bisa seseorang dikatakan ma'rifat kalau dia itu hasil risetnya jelas, hasil penemuan hasil pribadi, hasil keyakinan pribadi. Yang kedua sesuai fakta yang disebut dengan muwafiqun lil waqi'i. Yang ketiga punya argumen atau punya dalil, ya kan? Atau punya alibi istilahnya, punya alasan. Alasan seseorang meyakini bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu hasil risetnya, hasil pengetahuannya, sehingga ketika orang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah, Tuhan itu misalkan A dan B dan C dan sebagainya, maka dia tidak akan keimanan dia, keyakinan dia, karena dia sudah ma'rifat, sudah meyakini seperti tadi. Orang meyakini bahwa gula itu manis, maka seberapa besar kekuatan yang akan menekan dia untuk mengatakan bahwa gula itu pahit, maka dia tidak akan mengatakan gula itu pahit. Dan dia akan mengatakan Allah ketika ada tekanan, ada intimidasi, ada persekusi misalkan, untuk mengatakan bahwa agama Islam itu bukan agama yang benar, karena dia sudah meyakini bahwa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Al-Quran itu adalah hujah untuk kita menjalani ibadah, maka sebesar itu keyakinan akan muncul. Nah, itu salah satu rukun syahadat yang kita sampaikan, yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu bahwa syahadat itu kita bagi dua. Yang pertama syahadat syar'an, yang kedua syahadat munjin. Yang syarat untuk atau rukun untuk diketahui bahwa syahadat munjin itu ada berapa, yaitu ada 4. Pertama ma'rifat, yang kedua qabul, yang ketiga idian, yang keempat lafaz. Nah, ini ma'rifat itu bisa kita ketahui, orang meyakini dan mengetahui sesuatu harus ada pengetahuan, dan hasil pengetahuannya bukan informasi tapi dia mengalami. Yang kedua sesuai dengan faktanya, yang ketiga punya dalil yang kuat atau hujah yang kuat, yaitu Al-Qur'an, gitu kan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Ya, insya Allah kita akan bahas poin per poin ya, biar kita cepat mengetahui menginjak ke pembahasan fikihnya. Sementara syahadat kita akan bahas simpel saja, karena untuk membahas karena syahadat berkaitan dengan tauhid dan tauhid telah kita pelajari. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang poin-poinnya saja, tidak akan menjelaskan sampai ke tauhidnya karena akan diulang-ulang terus. Itu yang mungkin bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan maslahat untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.